Maka tiang tonggak utama yang dibangun oleh Syekh Silau Laut adalah membangun Masjid Ar-Rahman, tempat kita saat ini melaksanakan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Peradaban Islam yang dibangun oleh Tuan Syekh Abdurrahman bin Nahoda Alang, Syekh Silau Laut, berdasarkan 7 tiang tonggak utama. Tiang yang pertama adalah seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sampai di Quba pada hari Senin. Di Quba Nabi membangun masjid. 4 malam lamanya di Quba, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Jumat pagi Nabi bertolak menuju Yathrib, yang kemudian namanya berubah menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Nabi juga membangun masjid. Maka tiang tonggak utama yang dibangun oleh Syekh Silau Laut adalah membangun Masjid Ar-Rahman, tempat kita saat ini melaksanakan sholat fardu Jumat. Lebih 1 abad lamanya. Setiap batu-batu, kayu-kayu dipasang oleh Tuan Syekh bersama muridnya, tak lepas daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu kita yang sholat berjamaah di masjid ini tidak hanya mendapatkan keutamaan sholat berjamaah. Sholatul jama'ati tafdulu sholatal fadhi bi 27 darajah, lebih utama daripada 27 derajat. Tapi juga mendapatkan atharus salihin, bekas-bekas tapak kaki, bekas-bekas tangan orang soleh. Imam Ahmad bin Hanbal ketika dia datang ke Masjid Nabawi, dia usapkan tangannya ke mimbar Nabi, lalu kemudian dia cium tapak tangannya. Apa maknanya? Mungkin ada bekas tapak kaki Nabi, mungkin ada bekas tapak tangan Nabi tersentuh sehingga mendapatkan barokah orang-orang soleh. Mustahil satu di antara tapak kaki Tuan Syekh Abdurrahman tidak pernah bertepatan dengan tapak kaki kita. Orang-orang yang soleh senantiasa menebarkan keberkahan, kebaikan, karena malaikat yastaghfir lahu man fis samawati wal ard. Malaikat memintakan ampun kepada mereka, makhluk-makhluk yang ada di langit dan di bumi, hatal hutu fil bahri, sampai ikan di dalam laut, wan namlatu fi juhriha, semut-semut di dalam sarang. Begitu riwayat Imam Ibnu Majah dalam kitab sunannya, dalam bab kitab Muallimun Nas Al-Khair, manusia yang mengajarkan kebaikan.
Bukti masjid ini barokah, sampai hari ini masih ramai dengan sholat berjamaah. Bukti masjid ini barokah, tidak tumbang, tidak tergerus oleh zaman dan masa. Berapa banyak masjid besar, megah, mewah, tapi hanya tinggal sejarah semata. Allah subhanahu wa ta'ala menjamin, man bana masjidan, siapa yang membangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu tempat di surga. Berapa banyak kampus hebat tapi masjidnya belum ada. Berapa banyak rumah sakit megah tapi ketika pasien, keluarga yang menjenguk orang sakit akan melaksanakan sholat, ternyata sholat tidak ada. Airport, tempat orang-orang kaya, penguasa lalu lalang, tapi tempat sholatnya menyedihkan. Tuan Syekh Silau yang pertama dia bangun adalah tempat orang bersimpuh sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tiang tonggak pilar yang kedua, bahwa bangunan masjid bukanlah hanya sekedar kayu, batu, semen, kosen dan pintu, tapi juga dia isi oleh manusia. Ada imamnya, ada khatibnya, ada guru yang mengajarkan agama. Di mana mereka mesti belajar? Tuan Syekh Silau mendirikan madrasah. Pada tahun 1937 dia sudah mendirikan. Apalah arti sebuah nama? Tapi nama adalah doa. Maka madrasah itu diberi nama An-Najah, artinya sukses dan berhasil. Karena beliau ingin berdoa kepada Allah supaya anak-anak yang pernah mengecap pendidikan di madrasah adalah orang-orang yang berhasil di dunia, berhasil di akhirat. Zaman itu orang belajar dengan sistem talaqi, sorogan kata pesantren di Jawa. Duduk kiai, tuan guru, tuan syekh, murid berkeliling. Tapi Tuan Syekh Silau memiliki pemikiran yang lebih maju. Tahun-tahun itu belum lagi dikenal madrasah. Orang hanya belajar di surau, langgar dan musola. Tapi beliau sudah membangun sistem kelas, sistem madrasah. Di antara kitab-kitab yang dipakai dalam bidang fikih, kitab yang diajarkan hampir di seluruh kerajaan Melayu, yang ditulis oleh mufti kerajaan Banjar, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, dalam kitabnya Sabilal Muqtadin, yang merupakan penjelasan kitab fikih yang ditulis oleh mufti kerajaan Aceh Darussalam. Dia adalah Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Lalu kemudian dalam bidang tasawuf, mereka mempelajari kitab yang berjudul diantaranya Ad-Durrun Nafis, Ad-Dur permata, nafis yang berharga, karena mengenal Allah, mengenal zatnya, mengenal asma'nya, mengenal af'alnya. Maka diharapkan orang tidak hanya sekedar sholat, tapi juga orang berilmu. Berapa banyak orang sholat tapi tidak berilmu, tak diterima sholatnya. Berapa banyak orang berilmu tapi tidak sholat, dimurkai Allah. Maka seimbang antara ritual ibadah dalam masjid dengan ilmu pengetahuan yang ada di madrasah. Pilar yang ketiga, bahwa Tuan Syekh Abdurrahman Syekh Silalaud, padahal anak lelaki buah hati belayan jiwa, satu anak yang ada sebelum itu meninggal dunia. Lalu kemudian anak yang disayang, dia ingin menunjukkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun anak ini tak sama dengan anak perempuan beberapa kakaknya perempuan, tapi anak laki-laki ini beliau kirim jauh ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Syekh Muhammad Ali bin Syekh Abdurrahman sampai di Masjidil Haram, dia belajar kepada ahli hadis besar kota Makkah, Syekh Hasan Al-Mashad. Dia belajar kepada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyid Alawi bin Abbas Al-Hasani, keturunan Sayyidina Al-Hasan, anak Sayyidatuna Fatimah, anak Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu,
orang yang hebat di Masjidil Haram, punya majlis ilmu, Sayyid Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki, punya anak seorang laki-laki bernama Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Ketika beliau datang ke Sumatera Utara, maka di antara yang beliau temui adalah murid dari ayahnya, ingin menyambung silaturahim, maka ditemuinya lah Syekh Muhammad Ali bin Syekh Abdurrahman Tuan Syekh Silaulau. Sayang kepada anak, maka biarkanlah dia terbang sejauh mata memandang, sampai masanya dia akan kembali pulang ke Silau Laut, menyebarkan dakwah Islam, menunjukkan mana yang hak mana yang batil, menjadi suluh di tengah gelap, sirajam munira, kata Allah ketika menjelaskan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi setelah Nabi meninggal, siapa yang melanjutkannya? Al ulama warathatul anbiya. Lepas kasih sayangnya kepada anak, dia lebih sayang kepada Allah, lebih sayang kepada dakwah Islamiyah. Anak itulah yang akan menjadi amal jariah setelah meninggal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Pilar yang keempat adalah bahwa pelajar tidak cukup hanya bisa membaca kitab, perlu juga diperhatikan kesehatan fisiknya, badannya mesti sehat. Maka Tuan Syekh membuat pertemuan para jawara, para ahli bela diri silat di antara kerajaan-kerajaan Melayu, dari mulai Langkat, Serdang sampai ke kerajaan Asahan. Maka berkumpullah orang-orang yang hebat dan tangguh itu di Silau Laut, tepat pada bulan silaturahim di bulan Syawal, dan itu dikenal dengan Hari Raya Pencak. Hari Raya Pencak karena silaturahim hanya bukan sekedar mengucapkan minta maaf minal aidin wal faizin, mohon maaf zahir dan batin, tapi pertemuan itu diisi dengan semangat untuk melanjutkan warisan nenek moyang, adat besendi syarak, syarak besendi kitabullah. Kalaulah para ulama itu sehat walafiat, tubuhnya bersilat, lidahnya membaca kitab, otaknya berpikir, hatinya berzikir, maka musuh pun akan segan. Begitulah Tuan Syekh Silau Laut mengajarkan, kalau dulu orang berkata bahwa di dalam tubuh yang sehat terdapat pikiran yang kuat, maka itu sudah beliau ajarkan, beliau terapkan di desa kampung peradaban yang sudah ditanamkan tiang-tiangnya lebih seabad silam. Generasi yang jahil adalah halakam ru'un man lam ya'rif qadrahu, orang yang tidak tahu sejarah nenek moyangnya, sejarah pendahulunya. Maka generasi sekarang dan akan datang mesti mengerti supaya dia bisa mewariskan sesuatu yang bermanfaat. Hari ini banyak orang terkenal bukan karena prestasi, tapi karena sensasi. Syekh Abdurrahman, Syekh Muhammad Ali sampai hari ini kenang sepanjang zaman, diteliti di kampus-kampus. Di antara mahasiswa yang meneliti bukan dari aspek tasawufnya, bukan dari aspek fikihnya, tapi justru adalah aspek yang kelima, yaitu kemapanan ekonominya. Ada orang yang meneliti bagaimana Syekh Silau Laut mengembangkan sistem pertanian tanpa menggunakan pestisida, bagaimana padi-padi tumbuh subur tanpa ikan harus mati karena keracunan. Maka itu dikembangkan, dikenallah tradisi buka bondang, tutup bondang, silaturahim antara sesama makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang sama-sama hidup di atas muka bumi Allah. Akhirnya turun rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau anna ahlal qura aman, seandainya penduduk suatu negeri itu beriman, wattaqau, bertakwa, la fatahna alaihim barakatin, maka akan turun barokah-barokah. Tuan Syekh Silau bukan hanya seorang guru agama yang pandai berceramah dan berkhutbah. Tuan Syekh Silau bukan hanya sekedar orang ahli agama yang bisa baca kitab, tapi dia juga menanam karet, menanam padi,
menanam barai dan kerang di tepi pantai. Pelaku sejarah mencatat, diteliti di kampus-kampus di Sumatera Utara, dibaca orang di berbagai negeri, menjadi inspirasi. Kenapa demikian? Sebab orang yang memiliki kemapanan ekonomi akan disegani orang lain. Kata-katanya bermakna, mulutnya tidak berisi air sehingga sulit untuk berbicara tentang kebenaran. Lisanul hal, perbuatan, afsah min lisanil maqal, lebih menyentuh daripada sekedar ucapan. Berapa banyak orang yang ucapannya baik, tapi lalu kemudian orang memandang sinis karena tak sesuai dengan perbuatan, menjilat, merendahkan diri hanya karena sesuap nasi, tak bermartabat. Tuan Syekh mengajarkan dirinya terhormat, dia tidak dapat ditunjuk kiri oleh siapapun, karena bagi dia adalah hamba Allah di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Al-Madinah Al-Munawwarah bisa mempersaudarakan antara Al-Muhajirin dan Ansar, antara yang Arab Quraisy dan bukan Quraisy, antara Bilal bin Rabah yang berkulit hitam dengan Sayyidina Utsman bin Affan yang berkulit putih, Quraisy menantu Rasulullah SAW, maka Syekh Silau Laut mempersaudarakan antara yang Melayu dengan Jawa, antara Batak dengan Banjar, semuanya hidup damai dalam bingkai la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai hari ini nama kampung Banjar, nama desa orang Jawa, silakan membawa nama suku, nama daerah, tapi tetap membangun Silau Laut, karena itu adalah prinsip berbangsa. Allah menciptakan min zakari wa unsa, laki-laki dan perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, kami jadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Untuk apa? Lita'aruf, supaya saling mengenal, saling berbuat ta'aruf, saling berbuat ma'ruf, saling berbuat kebaikan. Ini pilar yang keenam. Tapi keenam pilar ini akan tumbang kalau tidak dihidupkan dengan zikir. Maka di samping masjid ada tempat khusus berzikir. Berkumpul orang-orang dari berbagai macam negeri untuk mengambil talqin zikir yang diajarkan oleh Syekh Abdurrahman Syekh Silau Laut, dari gurunya Syekh Daud Al-Fatani, dari guru-gurunya bersambung sampai kepada Syekh Abdullah Syattari. Karena Syekh Abdullah Syattari maka dikenal dengan tariqah Syattariyah. Sama dengan ulama besar yang ada di Aceh, Syekh Abdul Rauf As-Singkili yang mengajarkan Syattariyah. Sama dengan ulama besar di Sumatera Barat, Syekh Ulakan, maka mereka juga Burhanuddin Ulakan mengajarkan tariqat Syattariyah. Sama dengan Syekh Pamijahan, Abdul Muhi Pamijahan juga mengajarkan tariqat Syattariyah. Sama dengan Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati yang ada di Makassar, di belahan timur Indonesia, juga mengajarkan tariqat Syattariyah. Syattar setengah, karena setengahnya sudah dibagikan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka tetap tidak meninggalkan dunia. Laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratihi. Oleh sebab itu tidak heran kalau orang datang ke Silau Laut melihat Tuan Syekh dengan rumahnya yang megah, rumah besar, tapi hatinya tak lalai kepada Allah. Bagaimana mungkin dia bisa membangun masjid yang besar, rumah yang besar hampir sama besarnya dengan rumah datuk penguasa Lima Laras, bahkan dengan arsitek yang sama, dengan bangunan yang sama, dengan kekuatan ekonomi yang sama. Seolah-olah dia ingin mengatakan Tuan Syekh berilmu, pandai silat, alim, pandai bercocok tanam, mapan secara ekonomi, tapi tetap berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhirati. Orang yang baik, orang yang paling baik bukan orang yang meninggalkan akhiratnya untuk dunia, dan bukan pula orang meninggalkan dunia untuk mencari akhirat. Liusiba minhuma jami'an, dapat dua-duanya,
sesuai dengan doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kehidupan Syekh Silau Laut, Syekh Abdurrahman bin Nahoda Alang bin Nahoda Ismail, keturunan dari Datuk Angku Batuah, dari Datuk Angku Mudik Tampang, maka wajib diteliti oleh mahasiswa supaya menjadi khazanah kekayaan. Hari ini orang kehilangan tokoh layak ditulis untuk sebagai bahan skripsi. Anak-anak yang berkecimpung dalam fakultas pertanian, ambillah aspek pertaniannya. Bagaimana beliau menanam padi. Yang mengambil jurusan olahraga, ambillah aspek pencak silatnya. Bagaimana beliau mengembangkan pencak silat. Yang berkutat di fakultas Usuluddin jurusan tasawuf, tulislah bagaimana beliau mengembangkan tarekat Syattariyah. Yang mengambil aspek pengobatan, bagaimana beliau dengan kefakihannya, dengan hikmahnya, dengan zikirnya menjadi obat, menjadi syifa, menjadi penyembuh, menjadi penawar bagi siapa saja yang datang sakit zahir maupun sakit batin. Wa nunazzilu minal Qur'an, kami turunkan Al-Qur'an, melainkan obat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau sudah meninggalkan kita tahun 1941 yang lalu. Meninggalkan kekayaan pemikiran, warisan ilmiah. Apa yang akan kita tinggalkan setelah kita mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.